Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kembali pada mata kuliah sosiolinguistik. Tema kita pada kali ini adalah pemerolehan bahasa anak. Adapun hakikat pemerolehan bahasa anak yaitu anak mulai mengenal komunikasi dengan lingkungannya secara verbal. Pemerolehan bahasa pertama terjadi bila anak yang sejak semula tanpa bahasa kini telah memperoleh satu bahasa. Anak akan mengucapkan kata-kata untuk keperluan komunikasi dengan orang tua atau saudaranya yang lain. Enggak hakikat pemerolehan bahasa. Jadi pemerolehan bahasa itu dari tidak mengenal atau tidak memahami bahasa dan dia mengenal atau memahami bahasa, inilah yang disebut pemerolehan. Menurut Garcia pada bukunya tahun 1993 yang terdapat pada halaman 23, pemerolehan bahasa anak-anak dapat dikatakan mempunyai ciri berkesinambungan, memiliki suatu rangkaian kesatuan yang bergerak dari ucapan satu kata sederhana menuju gabungan kata yang lebih rumit. Contoh, fungsi tangisan sebagai awal dari kompetensi komunikatif. Jadi anak menangis itu merupakan komunikasinya. Jadi si anak belum bisa berbahasa verbal sebagaimana layaknya manusia atau anak yang sudah mampu berbahasa. Jadi sang bayi menangis itu dia sudah berkomunikasi, dia menyatakan komunikasi. Waktu dia menangis bisa ungkapannya lapar, haus, atau mengantuk, atau jenuh dengan keadaan bermainnya, atau ingin digendong dan sebagainya. Ya, intinya menangis itu adalah awal dari suatu kompetisi dalam berkomunikasi si anak. Maka ucapan kata tunggal yang biasa sangat bersifat idosentrik atau aneh menandai tahap pertama perkembangan bahasa formal yang bergerak ke arah tahap melebihi tahap awal. Anak menghadapi tugas-tugas perkembangan yang berkaitan dengan fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Jadi dari dia mengetahui fonem, ya pertama itu mengetahui abjad dulu, kemudian fonem, kemudian morfem, sintaksis, dan semantik. Jadi ada tingkatan dari kata, dari huruf, kata, gabungan kata, kalimat, ya. Itu ada tahap-tahap pemerolehan bahasa. MC Grow dalam bukunya tahun 1987 pada halaman 570 mengatakan bahasa adalah pemerolehan yang mempunyai permulaan yang mendadak atau tiba-tiba. Mengapa disebut tiba-tiba? Karena tidak semua anak itu mampu pemerolehan bahasanya sama usianya. Anak bernama Badu mampu berbahasa atau berkomunikasi pada usia 2 tahun. Anak yang bernama si Ani mampu berkomunikasi setelah berumur 2,5 tahun. Jadi berbeda setiap anak, tapi rata-rata rentangnya sama, tapi tidak selalu sama. Itu disebut permulaan yang mendadak dan tiba-tiba. Kemudian kebebasan berbahasa dimulai sekitar 1 tahun dikala anak-anak menggunakan kata-kata lepas atau terpisah dari sandi kebahasaan untuk mencapai aneka tujuan sosial. Jadi dia anak ini dari bunyi, bisa tangisan, bisa bunyi yang belum sempurna, bisa dari gerakan atau dari cuilan-cuilan si anak. Ini dia sudah dikatakan berkomunikasi untuk mencapai tujuan-tujuan sosialnya. Ada yang menangis, ada yang merengek, ada yang mencuil, ya. Ada yang tarik-tarik rambut orang tua atau kakaknya. Ini dia sudah berkomunikasi namanya. Itu disebut komunikasi si anak. Kemudian prinsip perkembangan bahasa pada anak dipengaruhi penyatuan pikiran
yaitu semua fungsi mental memiliki asal-usul eksternal atau sosial. Jadi ada fungsi mental eh, luar ya yang dicapai dari lingkungan eksternalnya, lingkungan luarnya, lingkungan sosialnya, lingkungan bermainnya, lingkungan dia bersosialisasi, lingkungan bermain. Anak yang biasa dalam lingkungan masyarakat atau yang biasa bermain dengan anak-anak lainnya, itu komunikasinya lebih cepat dibanding anak yang suka sendirian di dalam rumah atau selalu tidak boleh keluar rumah atau selalu menjadi larangan jangan. Dengan anak yang biasa lepas dalam arti kata dalam lingkup yang terbatas ya. Jadi ini komunikasinya akan berbeda. Akan lebih cepat anak berkomunikasi apabila dia diberi kebebasan di dalam bermain dan berinteraksi dengan teman-temannya yang lain dibanding anak yang berada di dalam lingkungan rumah yang selalu tertutup dan bermain sendiri misalnya. Ini akan lebih lambat komunikasi bahasanya. Anak-anak harus menggunakan bahasa dan mengkomunikasikan kepada orang lain sebelum mereka berfokus ke dalam proses-proses mental mereka sendiri. Jadi mental yang biasa di luar main, yang biasa bermain dengan anak-anak tetangga, dengan anak yang biasa bermain sendiri di dalam rumah, ini mental atau keberaniannya itu akan ada perbedaan ya. Ini saya alami sendiri. Ya, anak saya biasa bermain dengan anak-anak tetangga. Ini berbahasanya lebih cepat dan keberaniannya ada dan cengengnya kurang. Jadi tidak cengeng, punya keberanian mau berkomunikasi atau berinteraksi dengan temannya, tidak takut dengan teman-teman sebayanya. Ada periode transisi dari kemampuan berbicara eksternal ke internal pada usia 3 sampai 7 tahun. Periode transisi ini meliputi berbicara kepada diri sendiri. Setelah beberapa saat berbicara sendiri, mereka dapat bertindak tanpa memverbalisasikan. Jadi anak ini sudah memahami bahasa. Ya, sudah memahami bahasa. Dia memahami tanpa memverbalkan atau tanpa mensuarakan atau tanpa mengungkapkan. Tetapi dia sudah mampu melakukan suatu tindakan. Contohnya begini, nak tolong ambilkan ibu sapu itu. Si anak langsung mengambilkan. Ini namanya anak tidak memverbalkan tetapi dia memahami. Dan dia langsung mampu memberikan tindakan, respon yang positif kepada orang tua atau saudaranya atau temannya yang minta tolong tadi, langsung dia ambilkan. Berarti responnya di sini positif. Bila ini terjadi, maka telah menginternalisasi pembicaraan mereka yang egosentris dalam bentuk berbicara sendiri yang menjadi pemikiran anak. Jadi anak memahami sendiri apa yang ia dengar atau apa yang dibicarakan oleh orang di sekitarnya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. 1. Anak berada di dalam lingkungan yang positif dan bebas dari tekanan. Si anak tidak boleh terlalu sering dilarang. Jangan nak, jangan begini, jangan begitu, jangan begini. Tidak boleh terlalu sering. Ada hal-hal tertentu yang kita larang. Tapi ada hal-hal tertentu yang kita perbolehkan dia berada dalam lingkungan yang positif. Lingkungan positif yaitu lingkungan bermain bersama teman sebayanya. Ya, teman lingkungan anak tetangga ya, atau di PAUD, zaman sekarang sudah ada PAUD, ada TK, ada kober dan sebagainya. Ini adalah salah satu tempat untuk anak berinteraksi dengan teman sebayanya. Anak gagap disebabkan karena tekanan dari lingkungan. Jadi jika terlalu banyak larangan terhadap si anak, maka akan terjadi gagap.
Mengapa? Karena setiap dia mau mengatakan sesuatu, setiap dia mau melakukan sesuatu selalu dilarang, dilarang, dilarang. Akhirnya apa yang ia ingin ungkapkan? Akhirnya tidak jadi diungkapkan, maka tertahanlah di dalam pikiran dan perasaannya, sehingga dia akan membentuk suatu gagap ya. Inilah yang salah satu penyebabnya gagap. Ini harus kita hindari. Anak selalu diawasi, tetapi jangan terlalu banyak dikekang, diawasi dalam lingkup yang positif, lingkup yang terkontrol ya. Berikut menunjukkan sikap dan minat yang tulus pada anak. Guru harus menunjukkan minat dan memperhatikan perhatian yang tinggi kepada anak. Orang dewasa perlu merespon anak dengan ikhlas. Anak ini adalah membuat kita menguji kesabaran orang dewasa. Karena anak ada cerewet, ada cengeng, ada manja dan sebagainya. Ini menuntut orang dewasa untuk sabar, untuk ikhlas. Ya, karena anak dalam fase umur dalam pemerolehan bahasa ini sangat mempengaruhi terhadap perkembangan mereka sesuai dengan respon yang kita berikan. Jadi kita harus merespon, harus bersikap sabar, harus ikhlas, harus merespon semua tindakan si anak agar si anak mampu mengeluarkan apa yang ingin ia ungkapkan dan tidak tertahan di dalam hati dan pikirannya. Karena setiap gerakan anak, setiap tindakan anak, setiap cuilan anak itu ada makna atau ada respon tersendiri yang ia ingin ungkapkan. Berikut menyampaikan pesan verbal diikuti dengan pesan non-verbal. Jadi ada pesan verbal yaitu pesan yang menggunakan ungkapan bahasa dan pesan yang non-verbal yaitu ungkapan yang menggunakan non-bahasa yaitu berupa gerakan. Dalam berbahasa atau bercakap-cakap dengan anak perlu diikuti gerakan, mimik muka, intonasi yang sesuai. Apa tujuannya? Yaitu untuk memudahkan si anak dalam memahami suatu bahasa atau ungkapan. Jadi ada respon mimik muka, gerakan tangan, intonasi, ya. Jadi untuk membantu si anak dalam memahami bahasanya. Berikut melibatkan anak dalam berkomunikasi, menghargai ide-idenya dan memberikan respon yang baik terhadap bahasa anak. Bahasa anak yang telo, itu istilahnya telo belum begitu jelas, itu bukan kita ejek atau kita cemooh, tetapi kita respon. Si ibu atau si kakak atau si guru harus mampu merespon bahasa si anak yang belum tepat. Kita harus bisa mencernanya. Apa maksud dari ungkapan atau bahasa yang mereka sampaikan ini? Jangan tidak direspon. Maka kalau kita tidak merespon, dia tidak akan mau lagi mengungkapkan. Maka akan tertahan di dalam hati dan pikirannya. Akan terjadilah lambat bicara dan akan terjadi gagap serta akan menjadi pendiam dengan menahan atau menyimpan begitu banyak ungkapan atau bahasa di dalam tubuhnya, dalam pemikirannya. Dan tahap perkembangan bahasa anak yaitu tahap eksternal, egosentris, dan internal. Adapun tahap eksternal yaitu berpikir dengan sumber pikir anak berasal dari luar dirinya. Maksudnya dia mencontoh dari lingkungannya ya. Jadi dia berbahasa itu mencontoh dari apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia dengar. Sumber tersebut bisa berasal dari orang dewasa atau anak, kakak, orang tua atau teman-teman di lingkungannya. Dia akan merespon atau meniru apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Ini yang disebut dengan eksternal. Jadi tahap eksternal, tahap luar ya, yang diperoleh dari luar. Kemudian tahap egosentris, yaitu suatu tahap ketika pembicaraan orang dewasa tidak lagi menjadi prasyarat. Dengan suara khas, anak berbicara seperti jalan pikirannya. Ini yang disebut egosentris.
Jadi dia asli mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan apa yang ia ingin ungkapkan dengan apa yang sesuai dengan kemampuannya, dengan menggunakan bahasanya. Ini yang disebut dengan egosentris. Jadi dia tidak mengikuti persyaratan atau aturan lagi, tapi dia fase ini adalah egosentris namanya. Dia apa yang ia miliki, apa yang ia rasakan, apa yang ia ingin ungkapkan, dia ungkapkan dengan bahasanya sendiri. Kemudian kita masuk pada tahap internal, yaitu suatu tahap ketika anak dapat menghayati proses berpikir. Si anak pada tahap internal, dia sudah mampu berpikir. Dia dalam berbahasa atau berkomunikasi sudah mampu berpikir apa yang akan ia ungkapkan. Ya. Bagaimana nanti respon orang kalau dia mengungkapkan ini? Respon orang tuanya, marahkah atau bagaimana? Jadi ini disebut tahap internal ya. Kemudian tahap perkembangan bahasa anak usia 0 sampai 5 tahun. Usia 0 sampai 3 bulan, bayi sudah memiliki kemampuan menggunakan bahasa tubuhnya untuk mengungkapkan atau menerima respon dengan orang lain. Jadi sampai 3 bulan itu bayi sudah ada respon tersenyum, respon menangis, respon goyang-goyangkan kaki, ngisap jari dan sebagainya ya. Ini adalah bahasa tubuhnya. Biasanya kalau dia mengisap jari itu terkadang ungkapan lapar. Kalau dia menggerak-gerakkan kakinya atau bermain-main dengan kakinya, pegang-pegang ujung kakinya, itu menyatakan respon dia dalam keadaan bermain atau merasakan senang ya, atau lagi happy. Kemudian di usia 3 bulan, bayi sudah menunjukkan kemampuan vokalnya. Bayi mulai tersenyum dan mengeluarkan suara bunyi yang keluar dari mulut bayi adalah misalnya dan sebagainya. Jadi usia 3 bulan bayi sudah mulai mampu mengungkapkan sesuatu ya. Jadi itu biasanya yang dikeluarkan oleh bayi dan sebagainya ya. Usia 4 bulan sampai 1 tahun, bayi sudah mampu berbicara menggunakan suara tenggorokan yang berbunyi R dan kemudian tertawa dengan bergumam. Setelah itu bayi dapat merangkai kata berupa suara yang bersambungan dengan ocehan seperti atau dan sebagainya. Lalu mengeluarkan kata-kata sederhana atau pendek seperti bu, mam, ma, dan mengenal kata dengan pengetahuan bahasa yang dimilikinya mulai beraneka ragam. Biasanya meresponnya atau sapaannya yang lebih dominan terhadap orang-orang yang dekat dia. Mam, pa, pi, nom, dan sebagainya ya. Pada usia 1 tahun, ocehan bayi mulai berisi kata-kata yang berarti dan mulai dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang sesungguhnya. Perkembangan bahasa anak usia 1 sampai 2 tahun, anak sudah dapat memahami perintah dan pernyataan sederhana. Contoh, mana topinya, Nak? Anak akan menunjukkan benda yang dimaksud ketika ditanya. Misalnya mau pergi, mana sepatunya, mana sendalnya, pakai sendalnya, maka anak akan langsung merespon. Anak akan mengambil benda yang diungkapkan oleh orang tuanya atau saudaranya, dia akan mengambil, bahkan dia akan memasangnya sendiri. Berarti anak sudah mampu merespon, sudah mampu memahami dan memahami kalimat atau kata-kata yang diungkapkan. Perkembangan bahasa anak usia 2 sampai 3 tahun, anak sudah mampu memahami 2 perintah. Contoh, ambilkan mainan itu. Berarti orang tua atau kakaknya minta tolong ambilkan benda atau berupa mainan itu.
Anak sudah dapat memperhatikan, memahami berbagai sumber bunyi, suara TV, pintu, handphone, motor atau kendaraan orang tua atau saudaranya, bunyi langkah anggota dalam rumah tangga atau keluarga. Dan anak sudah memahami perbedaan makna dari berbagai konsep. Contoh, dia sedang berjalan, kita sebut berhenti, maka dia akan berhenti. Maju, jalan, maka dia akan maju. Mundur, maka dia akan surut. Ini anak sudah mampu memahami memahami kata atau dua-dua kata ya, atau kata-kata seru atau perintah dari orang tuanya. Perkembangan bahasa anak usia 3 sampai 4 tahun, anak mampu memahami perintah yang lebih kompleks. Perkembangan bahasa anak usia 4 sampai 5 tahun, anak sudah mengerti dan melaksanakan 3 perintah. Kalau tadi sampai 2 tahun baru 2 perintah, ambilkan mainan, mana topinya. Sekarang usia 3 sampai 4 tahun sudah mampu ketiga kata atau 3 perintah. Ya. 3 perintah, ambilkan mama buku, bawa ke sini. Ambilkan buku itu, antarkan buku itu ke kakak. Antarkan ini ke papa, antarkan ini ke kakek. Anak sudah mampu di usia 3 sampai 4 tahun. Jadi beberapa respon anak atau perkembangan bahasa anak. Jadi materi sosiolinguistik ini sudah mampu untuk diadakan pengamatan. Sudah bisa dilakukan suatu penelitian. Pada pemahaman materi ini kita harus mampu memahami atau mengamati bahasa si anak. Berikut tabel tugas pengamatan ungkapan bahasa anak usia 1 sampai 6 tahun. Jadi diambil dari usia anak 1 sampai 6 tahun. Boleh rentang ini diamati apa bahasa yang keluar pada si anak dan langsung disebutkan apa makna yang dikandung dari ungkapan atau bahasa si anak. Demikian materi sosiolinguistik pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.